Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 18 Juli 2015 sekitar jam 1.20 siang, Kepolisian Irvine, California menerima beberapa laporan tentang penikaman di dekat klinik gigi milik seorang dokter bernama Swan. Polisi yang tiba 5 menit kemudian menemukan sebuah mobil Mercy putih yang menabrak pintu masuk dengan kap mesin yang penyok. Tidak jauh dari mobil, Dr. Swan terbaring di tanah. Saat itu, seorang pegawai bernama Ying sedang berusaha memberikan pertolongan pertama. Sedangkan di dekatnya, seorang pegawai klinik bernama Kristo terlihat sedang bersandar di dinding dengan kondisi kaki berdarah dan sangat ketakutan. Menurut para saksi yang berada di sekitar lokasi, pelaku penabrakan itu adalah pria bernama Hong Lee yang saat itu sedang berdiri di samping mobil dan tampak terdiam serta sedikit bingung. Polisi pun segera membawa pria itu, sedangkan Dr. Swan yang diambil alih oleh para medis saat itu dinyatakan telah meninggal di tempat. Setelah mengamankan TKP, polisi mulai menanyai para saksi. Salah satunya bernama Aza yang mengatakan bahwa siang itu dia memiliki janji di klinik gigi tersebut. Tetapi karena datang terlambat akibat kesibukan, saat dia tiba, Dr. Swan bersama 3 orang stafnya termasuk Ying saat itu akan segera pergi makan siang. Sehingga Aza pun memutuskan untuk pergi dan kembali lagi pada jam 12.45. Saat Aza kembali lagi, karena Dr. Swan dan para staf masih belum kembali, sehingga dia pun menunggu di lobi dekat pintu masuk. Tidak lama kemudian, Hong Lee tiba melalui pintu depan. Karena klinik masih tutup, pria itu pun memutuskan untuk pergi. Pada awalnya Aza mengira jika Hong Lee adalah pasien Dr. Swan. Dan setelah Hong Lee pergi, Aza memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar klinik sambil menunggu kedatangan para dokter. Beberapa menit kemudian, Dr. Swan dan beberapa staf yang telah kembali saat itu menuju pintu masuk. Namun tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak sang dokter hingga Dr. Swan terlempar ke tanah. Dan Aza sangat kaget ketika setelah menabrak sang dokter, si pengemudi yang ternyata adalah Hong Lee segera turun dari mobil untuk memukuli sang dokter. Saat itu Aza tidak menyadari jika Hong Lee juga membawa sajam, hingga ada seorang pejalan kaki bernama Gary segera mendekati keduanya dan berhasil merebut sajam tersebut dari tangan Hong Lee. Melihat kondisi sang dokter yang telah berdarah, Aza pun segera menghubungi 911. Seorang saksi lainnya bernama David saat itu sedang berada di dekat sana bersama istrinya, dan ketika melihat Hong Lee menyerang Dr. Swan, dia melihat seorang pegawai wanita bernama Ying yang sedang berusaha menghentikan serangan tersebut. Hal inilah yang membuat David segera membantu karena khawatir akan jatuh korban lainnya. Namun di saat dia berusaha menarik tubuh Hong Lee, pria itu berkali-kali membentak Ying. Tetapi karena teriakan orang-orang yang berada di sekitar TKP, sehingga David tidak mendengar apa yang dikatakan Hong Lee. Di saat Gary berhasil merebut sajam tersebut yang kemudian diserahkan pada temannya yang bernama Modi, yang di saat itulah dia mendengar Hong Lee kembali berteriak bahwa Ying telah menipu dan menghancurkan hidupnya. Sementara polisi menanyai para saksi, seorang petugas bernama McFinn saat itu mendekati Hong Lee dan bertanya apakah dia terluka. Namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Hong Lee justru mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup lagi dan meminta agar petugas Finn membunuhnya saja. Perkataan tersebut membuat sang petugas mulai menduga jika kasus ini tidaklah sesederhana yang terlihat, sehingga mereka pun membawa Hong Lee ke kantor polisi dan menanyai semua pegawai di klinik itu. Hong Lee yang berasal dari Cina menetap di Irvine, California dan menjabat sebagai kepala teknisi di Western Digital. Karena kerja keras serta nilai yang bagus, dia diterima di Departemen Keuangan Universitas Zhejiang tanpa perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sebulan setelahnya, Hong Lee mendapatkan kesempatan lain. Saat itu Universitas Nasional Singapura dan Zhejiang University sedang menjalankan proyek kerjasama yang menawarkan pendidikan gratis pada 32 mahasiswa berprestasi.
dan Hong Li ikut terpilih untuk mengikuti program tersebut yang membuatnya pindah ke Singapura. Selulus dari Universitas Nasional Singapura, Hong Li melanjutkan studinya dan meraih gelar master di bidang teknik elektronik. Setelahnya dia bekerja di Seagate Teknologi yang merupakan perusahaan terkenal dalam industri hardware. Selain sukses dalam karir, dia juga berhasil dalam urusan asmara. Sejak SMA, Hong Li memiliki kekasih bernama Ying yang juga berasal dari Shandong dan dulunya merupakan teman sekelas di masa sekolah. Meskipun Hong Li meninggalkan Shandong untuk melanjutkan studi ke luar negeri, namun dia tidak pernah berhenti mencintai Ying. Selama tinggal di Singapura, Hong Li juga membantu sang kekasih untuk mendapatkan visa kerja serta pekerjaan sebagai perawat agar nantinya mereka bisa tinggal bersama. Pada tanggal 6 Februari 2003, pada akhirnya Hong Li dan Ying menikah, yang 4 tahun kemudian mereka memiliki seorang putra bernama David. Meskipun hidup makmur di Singapura, keluarga kecil ini memutuskan untuk mengejar impian dan menetap di Amerika. Dan mereka sangat beruntung ketika pada Februari 2008, Hong Li menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi dari Western Digital yang dikenal sebagai salah satu perusahaan besar di Amerika. Dan tidak lama setelahnya, mereka pun pindah ke negara itu. Pada tahun 2011, Hong Li mulai menjadi pasien di klinik gigi milik Dr. Suan dan Dr. Jun. Keduanya juga merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Cina. Karena latar belakang yang sama, mereka pun dengan cepat menjadi akrab, sehingga Hong Li juga membawa istri dan putranya untuk melakukan pemeriksaan gigi rutin di klinik tersebut. Ketika mengetahui bahwa Ying memiliki pengalaman di bidang keperawatan, Dr. Suan menawarkan pekerjaan di kliniknya. Hong Li merasa sangat senang karena istrinya mendapatkan pekerjaan baru. Empat tahun setelah bekerja di klinik tersebut, entah siapa yang memulai, tiba-tiba Ying dan sang dokter mulai berselingkuh. Karena kondisi pekerjaan yang membuat keduanya sering berduaan, sehingga setan pun berpesta pora dengan mengipas-ngipasi mereka bahwa selingkuh itu indah. Sang dokter yang saat itu sudah bosan dengan kerang laut, kali ini dengan semangat berniat berganti menu menjadi kerang rawa. Walaupun sama-sama berbentuk kerang, tetapi rasanya tentu saja berbeda. Dan sejak saat itu, mereka pun melakukan perselingkuhan di berbagai tempat serta motel. Namun 9 bulan kemudian, ketika Hong Li mengetahui hal itu, mereka pun mulai berpisah dan sebulan kemudian mengajukan gugatan cerai sehingga Ying memutuskan untuk keluar dari rumah. Saat itu sementara waktu, dia pun tinggal di sebuah motel yang berada di daerah Lake Forest. Selama berada di hotel, dunia bagaikan mereka yang punya. Setiap kali ada kesempatan, pastinya akan selalu terjadi gempa di atas ranjang bernoda. Dan untuknya karena dinding kamar yang sangat tebal, sehingga kegiatan mereka tidak akan menodai telinga para tamu yang berada di kamar sebelah. 2 minggu kemudian, sang dokter membawanya pergi ke Cina. Namun pada saat perayaan Thanksgiving, Ying kembali ke Amerika untuk menghabiskan liburan selama sebulan bersama putranya David. Yang di saat inilah hubungan di antara Ying dan Hong Li kembali membaik. Namun setelah liburan berakhir, Ying meminta izin untuk kembali ke Cina. Dia ingin bertemu sang dokter untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah semua urusan selesai, bersama suami dan putranya, mereka pun berlibur ke Hawaii. Yang di sini setiap malam, dia dan Hong Li bersenang-senang bagaikan pengantin baru. Tetapi tanpa setahu Hong Li, keduanya masih sering chatting melalui akun WeChat. Dan 4 bulan kemudian, ketika Dr. Suan kembali ke Amerika, dia pun mengundang Ying untuk datang ke hotel. Pertemuan tersebut ternyata menimbulkan kembali percikan-percikan asmara. Dan karena Ying tidak bisa melupakan cacing laut milik sang dokter, pada akhirnya terjadilah reuni antar sesama kerang-kerangan dan cacing-cacingan tersebut. Dan ketika Hong Li kembali mengetahui tentang hal ini, pria itu pun mengultimatum sang istri untuk memilih antara dia dan Dr. Suan. Yang saat itu Ying memilih suaminya dan segera meninggalkan sang dokter. Tetapi Ying yang terlanjur kecanduan dengan servis sang dokter, secara diam-diam kembali berhubungan. Hingga ketika Hong Li kembali mengetahuinya, pria itu pun memutuskan untuk menghajar sang dokter. Menurut seorang pegawai klinik bernama Zada, yang telah bekerja selama 6 tahun,
Sejak Ying bekerja di sana, Hong Li seringkali datang sebagai pasien. Namun ketika muncul rumor tentang perselingkuhan yang membuat sang dokter bercerai dengan Dr. Jun, pria itu tidak pernah datang-datang lagi. Namun 4 bulan sebelum rumor tersebut muncul, Dr. Jun juga menceritakan bahwa suaminya memiliki hubungan dengan seorang pelatih pingpong bernama Kristo. Dan hanya beberapa hari kemudian, Dr. Suan membawa Kristo ke klinik sambil memperkenalkannya pada Zada, sekaligus mengatakan jika Kristo akan bekerja di sana sebagai resepsionis. Sang dokter bahkan memintanya untuk mengajak Kristo berkeliling klinik sambil menunjukkan beberapa prosedur dasar. Dalam masa-masa ini, Hong Li pernah berusaha menemui sang dokter yang sayangnya selalu berhasil menghindar. Hingga 3 hari setelahnya, dia pun mengancam melalui pesan SMS serta rekaman suara yang membuat Dr. Suan ketakutan dan menutup klinik lebih awal. Dia tampak sangat cemas sehingga memeriksa semua pintu dan menolak untuk pulang karena merasa lebih aman jika berada di sana. Hingga keesokan harinya, sang dokter tiba-tiba mengungsi ke Cina dan meminta dokter lain untuk menggantikannya. Karena merasa telah aman, 2 minggu sebelum kejadian, sang dokter pun memutuskan untuk kembali ke Irvine. Di hari itu dia mengajak semua pegawainya untuk makan siang di luar, termasuk Ying, Zada dan juga Kristo. Saat kembali ke klinik, Dr. Suan segera turun dan mengobrol dengan 2 pasien yang salah satunya adalah Aza. Dan di saat itulah, tiba-tiba Hong Li muncul untuk menabrak sang dokter. Berbeda dengan Zada, polisi yang ingin menanyai Kristo harus menemui wanita itu di rumah sakit. Menurut dokter yang menanganinya, walaupun tidak mengalami banyak luka-luka, tetapi wanita itu tampak sangat syok. Terdapat sisa darah kering di sekitar mulut, hidung dan juga tangan. Sedangkan luka terparah berada di betis sebelah kiri yang juga ikut terkena sabetan sajam saat dia berusaha melerai ketika Hong Li menikam Dr. Suan. Berdasarkan pengakuannya, dia dan sang dokter berkenalan sejak tahun 2005. Saat itu, Kristo bekerja sebagai pelatih di Asosiasi Tenis Meja Los Angeles. Meskipun mengetahui sang dokter telah menikah, namun keduanya tetap saja berhubungan. Dan di tahun 2013 ketika Kristo hamil, dia pun kembali ke kampung halamannya di Hunan, Cina untuk melahirkan. Selama kehamilan hingga putrinya yang diberi nama Kaimi lahir, Dr. Suan lebih banyak menghabiskan waktu di daerah Cina. Selain untuk menemani sang kekasih, dia juga sedang membuka beberapa klinik gigi anak. Namun usahanya merugi, sehingga dia pun harus bolak-balik Cina Amerika yang bertujuan untuk mencari investor. Yang di saat ini pula lah tanpa setahu Kristo, sang dokter juga berpacaran dengan Ying. Ketika mengetahui tentang hal ini, Kristo yang tidak punya pilihan hanya bisa diam dan mengikuti kemauan sang dokter. Dia membuang semua rasa cemburu demi masa depan putrinya. Dan 3 bulan sebelum kejadian, tiba-tiba Dr. Suan memintanya untuk kembali ke Amerika dan mengatur agar sang kekasih bekerja di kliniknya. Kristo yang saat itu berangkat sendirian telah berencana akan kembali ke Cina untuk menjemput Kaimi. Tetapi 8 hari sebelum keberangkatan, sang dokter tewas di tangan Hong Li. Dan menurutnya, saat itu Hong Li hanya mengincar sang dokter, namun tidak sengaja telah melukai betisnya. Karena kondisi Kristo tidak parah, wanita itu pun dibolehkan untuk pulang ke rumah. Saat itu, dia dijemput oleh putri kedua Dr. Suan yang bernama Lily. Menurut gadis itu, dia telah mengetahui tentang hubungan ayahnya dengan Kristo, namun dia tidak tahu bahwa mereka telah memiliki anak. Sedangkan perselingkuhan di antara Ying dan ayahnya baru diketahuinya sejak 2 bulan yang lalu. Saat itu, ayahnya memutar rekaman suara dari Hong Li yang mengancam akan membunuhnya. Dan dalam rekaman tersebut juga terdengar suara Ying yang sedang menangis. Walaupun merasa khawatir, tetapi sang dokter tidak melaporkan kejadian ini pada polisi. Untuk berjaga-jaga, dia pun memilih kembali ke Cina. Namun tiba-tiba dia harus pulang ke Amerika karena akan menghadiri persidangan atas kasus gugatan keuangan dari salah seorang pasien. Dan menurut Lily, Ying dulunya bekerja di klinik ibunya, yang walaupun berada di ruangan berbeda, tetapi masih berada di gedung yang sama dengan klinik ayahnya. Namun setelah kedua orang tuanya bercerai, tiba-tiba Ying pindah ke klinik ayahnya.
Dalam interogasi, Hong Li mengaku jika dia sangat mempercayai sang istri. Namun kepercayaan tersebut mulai rusak ketika satu hari menemukan sesuatu yang mencurigakan. Untuk membuktikannya, Hong Li menyewa seorang detektif swasta, yang dari sanalah diketahui bahwa hampir setiap harinya sang istri menyewa hotel bersama dengan sang dokter. Setelah Hong Li mengajukan gugatan cerai dan Ying memilih keluar dari rumah, Hong Li pun meminta orang tuanya datang dari Cina untuk menjaga anaknya. Tetapi ketika Ying kembali untuk merayakan Thanksgiving, dengan wajah sedih berurai air mata, wanita itu mengaku jika selama berhubungan dengan sang dokter, pada awalnya mereka tidak pernah melakukan happy ending. Namun pada satu waktu, sang dokter membius dan memperkaosnya, dan di saat Ying masih pingsan, Dokter Suan juga mengambil banyak foto-foto polos yang kemudian disimpan dalam komputer dan digunakan untuk mengancam Ying. Dan karena takut foto-fotonya akan disebarkan, sehingga Ying tidak bisa menolak ajakan untuk kembali melakukannya. Selain itu, Ying mengaku jika selama di Cina, dia mengetahui bahwa dirinya menderita kanker. Walaupun telah berobat, tetapi penyakitnya masih belum sembuh. Dan dia sangat yakin bahwa penyakit tersebut ditularkan oleh Dokter Suan, yang ketika mendengar hal ini, Hong Li yang merasa iba mengajak Ying untuk kembali bersama dan berhenti bekerja di klinik tersebut. Namun ketika Hong Li kembali mengetahui jika istrinya masih berselingkuh, saat itu dia mengancam akan membunuh Dokter Suan. Hingga di hari kejadian, dia merasa curiga ketika istrinya yang mengaku telah bekerja di tempat lain saat itu tidak bisa pulang karena harus lembur. Karena tidak percaya dengan alasan tersebut, Hong Li pun menuju ke klinik Dokter Suan dan melihat mobil istrinya terparkir dengan manis. Saat itulah dia menyadari jika ternyata Ying masih bekerja di tempat itu. Sehingga ketika rombongan dokter pulang dari makan siang, Hong Li yang awalnya hanya ingin melabrak sang dokter, tiba-tiba menjadi kalap dan menabrak serta menikamnya. 2 hari kemudian, polisi pun menanyai Dokter Jun. Wanita itu mengakui jika sejak dulu telah menyadari bahwa suaminya sering berselingkuh. Namun alih-alih menceraikannya, dia memilih untuk tetap bersama demi membesarkan ketiga anak mereka. Tetapi kesabarannya mulai hilang ketika satu hari Hong Li menghubungi dan mengajaknya untuk bertemu. Yang di sana, pria itu menceritakan tentang perselingkuhan Dokter Suan dan Kristo yang ternyata telah memiliki seorang putri berusia 17 bulan. Namun dia lebih kaget lagi ketika Hong Li menceritakan perselingkuhan yang terjadi di antara Ying dan Dokter Suan. Fakta ini membuat Dokter Jun sangat kecewa sehingga dia menceraikan suaminya yang saat itu masih berada di Cina. Dalam persidangan, penyidik juga menghadirkan kesaksian tertulis dari rekan kerja Hong Li yang menyatakan jika pria itu adalah orang yang kompeten dan tidak memiliki temperamen buruk. Sang rekan yang bernama Chen bahkan juga mengetahui tentang Ying yang berselingkuh, dan dia sangat prihatin atas kasus yang menimpa Hong Li. Berdasarkan pemeriksaan selama interogasi, pengacara mengungkapkan jika Hong Li sama sekali tidak berniat membunuh Dokter Suan. Semua tindakannya terjadi secara spontan akibat emosi karena telah berkali-kali ditipu. Namun sayangnya, pengadilan juga menghadirkan sebanyak 160 lembar yang berasal dari screenshot percakapan di akun WeChat, yang di sana Hong Li berkali-kali mengatakan akan membunuh sang dokter. Selain itu, sebelum kejadian, Hong Li juga telah membeli sebuah sajam yang disimpan di dalam berangkas. Dan pada persidangan akhir, Hong Li divonis hukuman penjara selama 26 tahun dengan kesempatan bebas bersyarat di awal tahun 2041. Saat itu dia pun mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan, dan jika bebas bersyaratnya disetujui, Hong Li akan bebas di usia 64 tahun.